Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Kembali lagi di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang tak pernah terlupakan akan kembali hidup dalam ingatan. Pastikan lampu kamar sudah diredupkan, gunakan headset atau earphone, dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini aku akan membawakan sebuah kisah horor berjudul Penumpang Terakhir Bus Malam. Cerita ini terjadi di jalur antar kota yang dikenal sepi dan panjang. Jalanan lurus membelah hutan dan persawahan, hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Bus malam itu berangkat tepat pukul 11.30 malam. Sebuah bus tua berwarna biru kusam, dengan deru mesin yang berat dan lampu depan yang tampak redup. Sopir bus itu bernama Pak Wira. Ia sudah puluhan tahun mengemudi bus malam. Baginya, begadang dan jalanan yang sepi bukanlah hal yang asing. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang selalu ia lakukan. Setiap kali bus hampir kosong dan hanya tersisa satu penumpang, Pak Wira tidak pernah berani menoleh ke kaca spion terlalu lama. Malam itu, bus hanya membawa 3 penumpang. Seorang ibu yang tertidur di bangku depan, seorang pemuda yang memakai headset di bagian tengah, dan satu penumpang terakhir duduk di bangku paling belakang. Penumpang terakhir itu sejak naik tidak pernah bicara. Ia naik di sebuah halte kecil yang bahkan tidak tercantum di rute resmi. Tubuhnya kurus, menggunakan jaket hitam, dan kepalanya selalu menunduk. Saat bus mulai melaju, satu persatu penumpang turun. Ibu itu turun di sebuah terminal kecil. Pemuda yang tadi mendengarkan musik turun di persimpangan kota. Kini, bus hanya menyisakan sang sopir dan satu penumpang terakhir. Udara di dalam bus mendadak terasa begitu dingin. Lampu kabin mulai berkedip pelan. Pak Wira melirik kaca spionnya. Penumpang itu masih duduk di bangku paling belakang. Namun kini, kepalanya perlahan terangkat, wajahnya pucat pasi. Matanya kosong. Dan yang membuat Pak Wira menelan ludah, pantulan wajah itu tidak ada di kaca jendela di sampingnya. Pak Wira mencoba menenangkan diri. Ia fokus kembali ke jalanan, berusaha menganggap semua ini hanya karena kelelahan. Namun beberapa menit kemudian, ia mendengar suara pelan dari belakang. "Pak!" Suara itu terdengar lirih, serak, seperti orang yang berbicara dari tenggorokan yang kering. "Iya," jawab Pak Wira, tanpa berani menoleh. "Bus ini masih jalan kan?" Pak Wira mengangguk. "Iya nak, masih jauh." Hening kembali menyelimuti bus. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini terasa lebih dekat. "Pak, kalau saya turun nanti, Bapak jangan berhenti ya." Tangan Pak Wira mencengkeram setir dengan erat. Bulu kuduknya berdiri. "Kenapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Penumpang itu terdiam cukup lama. Lampu kabin kembali berkedip-kedip dengan ritme yang aneh. "Karena tempat saya turun bukan tempat untuk orang hidup." Saat itu juga, mesin bus mendadak mati. Bus berhenti tepat di tengah jalanan yang gelap. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya ada pepohonan tinggi yang menjulang di kanan dan kiri jalan. Pak Wira mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi gagal. Pelan-pelan, ia memberanikan diri menoleh ke kaca spion lagi. Bangku belakang kosong. Namun kaca jendela belakang penuh dengan bekas telapak tangan yang basah, seperti baru saja dicelupkan ke dalam air dingin. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari luar bus. Tok, tok, tok. Pak Wira menoleh ke arah pintu depan. Penumpang itu berdiri di luar, tepat di bawah sorot lampu bus. Wajahnya kini terlihat jelas. Separuhnya seperti wajah orang yang tenggelam. Kulitnya mengelupas, dan air menetes dari rambutnya ke aspal yang kering. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang, Pak." Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia normal. Lampu bus tiba-tiba menyala terang. Mesin pun hidup kembali dengan sendirinya. Saat Pak Wira mengedipkan mata, sosok itu sudah tidak ada. Di depan bus, ia melihat sebuah sumur tua di pinggir jalan. Dikelilingi oleh rumput liar yang lebat, Pak Wira langsung menancap gas. Ia tidak menoleh lagi ke belakang hingga tiba di terminal tujuan. Keesokan harinya, Pak Wira mendengar kabar dari warga sekitar. Puluhan tahun yang lalu,
Sebuah bus pernah tergelincir di jalur itu. Satu penumpang tidak pernah ditemukan. Tubuhnya diyakini jatuh ke dalam sumur tua di pinggir jalan. Sejak saat itu, para sopir bus malam sering bercerita tentang penumpang terakhir yang selalu naik, namun tidak pernah benar-benar sampai. Dan hingga hari ini, Pak Wira punya satu aturan yang tidak pernah ia langgar. Jika bus malam sudah hampir kosong dan tinggal satu penumpang tersisa di bangku paling belakang, ia tidak akan berhenti, apapun yang terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di channel Cerita Masa Lalu. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jika kalian naik bus malam dan merasa bukan hanya kalian yang tersisa, mungkin kalian bukan penumpang terakhir.